Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita harus mempunyai target untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka kita harus takut dan khawatir akan mendapatkan akibat buruk dari doanya malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anjar bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiya mimbar. Falamma raqiya darajatul ula faqala amin. Summa raqiya tsaniyah faqala amin. Summa raqiya tsalisah faqala amin. Faqala ya Rasulullah, sami'na taqul amin salasa marrat. Qala lamma raqiyat darajatal ula ja'ani Jibril faqala syaki 'abdun adraka Ramadan fansalakha min wa lam yughfar lah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ketika beliau naik ke tangga pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau naik ke anak tangga yang kedua, beliau berkata amin. Dan ketika beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau berkata lagi amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa yang engkau aminkan? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celaka seorang hamba yang ia berjumpa dengan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan, ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berkata amin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah, ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Kesempatan seorang hamba untuk mendapatkan pahala yang besar dan terhindar dari api neraka itu sangat mudah di Ramadan. Kenapa demikian? Jemaah Allah, sebab seseorang melakukan kemaksiatan itu ada 2. Sebab yang pertama adalah sebab yang berasal dari luar, apa itu? Syaitan. Sebab yang kedua yang berasal dalam diri manusia, apa itu? Hawa nafsu. Sebab yang pertama yaitu syaitan. Disebutkan dalam sebuah hadis, sufilatus syayatin. Setan itu diikat di bulan Ramadan. Berarti sebab dari luar sudah tidak ada. Sekarang tinggal satu sebab, yaitu sebab yang berasal dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu kita dipersempit dalamnya ketika kita berpuasa. Nafsu syahwat kita dipersempit dalamnya ketika kita berpuasa. Sehingga kesempatan seorang hamba untuk meningkatkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu sangat mudah di bulan Ramadan. Terlebih hari-harinya itu penuh dengan ibadah. Siang harinya ia berpuasa ibadah, malam harinya ia salat tarawih ibadah, kemudian baca Quran ibadah. Tidak pernah lepas di bulan Ramadan ibadah. Ternyata ada seorang hamba yang ketika keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka hamba tersebut. Sungguh ia adalah seorang hamba yang selalu menutupi hawa nafsunya. Jemaah Allah, maka hendaklah sikap kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa yang saya persiapkan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah? Saya tidak ingin keluar dari Ramadan ini ternyata saya tidak mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya saya celaka. Akhirnya saya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad, syaqiyya 'abdun, celaka seorang hamba. Bayangkan Pak, yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril.
Yang mengaminkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya malaikat dan diaminkan sebaik-baiknya manusia, doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita, Pak. Kita dengan datangnya bulan Ramadan ini hanya ada dua di antara, yakni antara takut dan harap. Kita takut apabila selesai dari bulan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya kita mendapatkan doanya malaikat Jibril. Namun kita berharap mudah-mudahan selesai dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaahullah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah? Yang pertama, meraih ampunan Allah dengan memberi pinjaman yang baik kepada Allah, yaitu dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jemaahullah. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk memperbanyak sedekah kepada orang-orang miskin. Mengikuti suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang sangat cepat sekali bersedekah, melebihi angin yang bertiup. Sebagaimana sabda Rasul SAW, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ajwadan nas. وكان أجواد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجواد بالخير من الريح المرسلة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi adalah seorang yang paling pemurah dan beliau lebih bermurah lagi ketika berada di bulan Ramadan, ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap malam lalu membacakan padanya Al-Qur'an. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril menemuinya adalah sosok yang paling pemurah dengan kebaikan melebihi angin yang bertiup. Jemaahullah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah. Dan beliau lebih pemurah lagi ketika berada di Ramadan, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Rajab, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan, lebih pemurah di bulan Ramadan tanpa di bulan-bulan yang lainnya? Kenapa tidak di bulan Muharram? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Itu kan bulan-bulan haram. Tetapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih mempertebal sedekah di bulan Ramadan tanpa di bulan yang lainnya? Kata Ibnu Rajab, karena di sana ada keutamaannya. Keutamaan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sedangkan amal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya apabila bertabrakan dengan waktu yang mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sedekah itu dapat menghapus dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Kata Ibnu Rajab, inilah alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemurah, lebih dermawan di bulan Ramadan tanpa di bulan yang lain, karena keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Jazakallah. Kemudian yang kedua, meraih ampunan Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya barakallah, di bulan Ramadan ini kita lebih optimal mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu buka puasa, makan sahur, baca Al-Quran, salat tarawih, ataupun ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Karena kita meyakini bahwasanya suatu amalan yang tidak dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan
yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah tertolak. Ya rahmatullah. Banyak lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya meraih ampunan Allah dengan memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian meraih ampunan Allah dengan sabar dan amal saleh. Kemudian meraih ampunan Allah dengan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.